Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita dalam renungan pagi saat ini. Sebelumnya kita masuk dalam renungan pagi, kita akan masuk dalam doa dulu. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Hari yang indah yang Tuhan beri, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kegembiraan Tuhan. Karena hari ini kami memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati renungan pagi kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bertepatan dengan hari Natal 25 Desember 2021. Dan renungan pagi hari ini akan mengulas tentang Natal saudara. Tema yang saya berikan adalah mengapa harus di kandang. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Saya baca saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, ini adalah ayat tentang Natal, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang. Yesus lahir di kota Bethlehem dan di sebuah kandang dan di dalam palungan. Nah, saudara, kenapa harus di kandang? Mengapa harus di kandang? Sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bisa buat apa aja. Saudara, kalau saudara sering melihat film-film kartun saudara, tentang peri-peri gitu, dia bisa buat apa aja untuk orang yang dikasihi. Dan demikian juga Allah kita, dia bisa buat ketika kita tahu bahwa tidak ada penginapan katanya di kota Bethlehem waktu itu. Sesungguhnya Tuhan bisa buat. Tetapi kemudian kenapa Yesus lahir di kandang? Yang pertama saudara, karena itu adalah keinginannya. Karena itu adalah keinginan Tuhan. Dia suka dengan tempat-tempat yang sederhana. Dia suka dengan keadaan yang sederhana. Dan sekali lagi, kandang dipilih sesungguhnya. Dipilih oleh Tuhan untuk dia lahir di sana. Jadi kandang bicara soal kesederhanaan. Kandang bicara soal humble, kerendahan hati. Nah, kalau kita lihat di Bethlehem waktu itu, begitu banyak gembala-gembala sederhana yang ada di sana. Dan berita pertama tentang kelahiran Yesus di kandang itu diperdengarkan kepada gembala-gembala yang sederhana. Oleh sebab itu saudara, kalau kita punya hati yang sederhana, di tempat itulah Tuhan tinggal. Saudara, kalau kita mau Yesus lahir dalam kehidupan kita, yang dia cari dan tidak pernah berubah waktu dia lahir sebagai manusia pertama kali di Bethlehem, dia cari kandang. Nah, kalau kita mau Yesus lahir dalam kehidupan kita, taruh kesederhanaan itu dalam kehidupan kita. Tuhan nggak perlu, Tuhan nggak minta tempat-tempat yang mewah atau lain sebagainya. Kalau dia cari hati kita, dia cari hati kita yang sederhana. Sebab itu saudara, kita berterima kasih sama Tuhan bahwa kandang adalah pilihannya Tuhan. Yang kedua saudara, kita baca dalam Mika 5 ayat 1 saudara. Saya mengajak saudara baca dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sekali lagi, kelahiran Yesus di kandang. Kandang itu adalah ada di kota Bethlehem. Sekali lagi, kota Bethlehem adalah kota yang sederhana banget. Orang nggak lihat atau nggak akan terpandang kota ini kalau nggak ada kandang Bethlehem ini, saudara. Dia yang terkecil di antara kaum Yehuda. Bethlehem ini yang terkecil di antara kaum Yehuda. Tapi dari sana lahir seorang yang akan memimpin Israel.
Saudara, kita berterima kasih buat Natal yang indah ini. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan ada di kesederhanaan. Dia tinggal di tempat-tempat yang sederhana. Sekali lagi yang kedua, saudara, kandang tempat Yesus lahir. Kenapa harus di kandang? Ada orang bilang, ada tafsiran yang lain, orang-orang di sana sudah bilang bahwa Yesus lahir di bawah pohon korma. Oh, no. Ini jelas Alkitab katakan bahwa dia lahir di kandang, dia lahir dan di kandang dan ditaruh di palungan. Itu adalah penggenapan, saudara. Maksud saya penggenapan adalah kalau kita lihat di dalam Injil dan lain sebagainya, di perjanjian lama dan di perjanjian baru, bicara soal Yesus adalah bicara soal anak domba Allah. Bicara soal Yesus adalah bicara soal anak domba Allah. Oleh sebab itu tidak mungkin anak domba lahir di hotel, saudara. Tidak mungkin anak domba lahir di rumah sakit, tidak mungkin. Oleh sebab itu kelahiran Yesus di kandang adalah penggenapan dari nubuatan. Sesungguhnya dia adalah anak domba Allah yang menebus dosa-dosa dunia, dan kita ada di dalam. Kita bersyukur sekali lagi, kita mengerti soal ini. Kita mengerti bahwa dia suka dengan kesederhanaan. Bukalah hatimu, tinggallah di dalam kesederhanaan, karena untuk itu kita bisa menerima Yesus lahir dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi yang kedua, bahwa kandang adalah nubuatan tentang siapa yang lahir waktu itu. Dia Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa di sini. Saya rasa ini ingin saya sampaikan buat Natal kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih buat Natal yang indah di tahun ini, Tuhan. Di dalam kesederhanaan Kau hadir. Bahkan Kau memilih tempat yang nggak layak buat Engkau sesungguhnya, Tuhan. Tapi Engkau nyaman ada di situ. Karena sekali lagi Engkau mencari kesederhanaan dalam hidup kami, Tuhan. Dan Engkau tinggal dalamnya. Dan terima kasih juga bahwa Engkau adalah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa manusia. Oleh sebab itu Engkau memilih tempat kandang Bethlehem untuk Engkau hadir di situ untuk pertama kali dan lahir di situ, Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami orang-orang yang menerima kebenaran firman Allah ini, Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu. Kami masuki hari yang baru ini, hari Natal yang indah ini, Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan berglori di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah kan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena
yang menderita karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapatkan jalan kehidupan tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segalanya, ku selalu memuji Dia, puji Dia. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku